balik setiap sentuhan jari di layar, ada jejak yang tak pernah benar-benar hilang. Media sosial bisa jadi ruang berbagi, tapi juga bisa jadi senjata yang melukai. Pertemanan, canda, berita, bahkan rahasia, semua bisa tersebar hanya dalam hitungan detik. Tapi, apa jadinya jika kita lupa pada etika? Berita ini katanya saya berita X nengko lagi, aku share aja biar rame. Tapi Aura, kamu udah cek dulu belum sumbernya, takut itu berita palsu. Nggak penting, yang penting mas taruh. Woi, lihat ge. Aku baru aja komentar di postingan temanku, aku bilang mukanya kayak lemper, hahaha. Ya hati-hati, kata-katamu bisa bikin orang sakit hati. Kalau kamu digituin gimana? Ya kamu bercanda, nggak usah baper kali. Lihat nih, aku baru posting foto teman kita yang lagi tidur. Lucu banget, udah rame lo yang nonton. Arya, emang kamu minta izin dulu? Enggak, itu kan privasi. Santai aja biar terkenal juga teman kita. Kalian sadar nggak sih, setiap yang kalian posting itu tidak digital loh. Sekali tersebar susah dihapus. Iya juga ya, aku nggak mau lagi asal sebar berita hoax lah. Aku juga kapok, mulai sekarang mau komentar baik-baik aja. Aku janji gak bakal partisipasi orang lain tanpa izin lagi. Nah gitu dong, kalau semua beretika, medsos jadi tempat yang aman. Media sosial itu cermin diri kita, jadi gunakan dengan baik. Jejak digitalmu adalah tanggung jawabmu. Kalian tahu nggak sih? Tahu apa? Gunung berapi yang ada di kota X serem banget loh. Aku habis lihat di sosmed barusan. Serem banget gak sih orang yang tinggal di dekat gunung itu? Emang ya, takutnya kamu ketinggalan info. Bener lah, orang aku lihat berita ini di sosmed. Nih, lihat nih beritanya aku tutup. Ih, serem banget ya. Semoga semua cepat membaik ya. Tapi kamu dapat beritanya dari mana? Setahu aku itu berita hoax loh. Soalnya berita itu bukan gunung berapi yang aku lihat di sosmed kemarin. Gak tahu deh kamu. Kasih tahu malah nggak percaya. Gimana sih berita dari internet malah percaya? Udah yuk kita lanjut jalan aja. Yuk. Guys, Senin besok kita belajar TK tentang balon kubus gak sih? Oh iya. Ada PR gak sih? Ada nggak sih? Kata Bu Gina tuh suruh itu hafalan surat kasausi. Iya, aku Kenapa? apa? Kita dari tadi bahas ini kamu, tapi Zeni, gak boleh komen kayak gitu. Ini kan gak baik ya. Iya, Gak boleh kayak gitu tahu. lebay sih orang komen itu fakta kok kontennya aja yang gak jelas. Kamu kok boleh gitu? Kalau orang yang sakit hati gimana? Apa suka aku ribet bukan ribet Jenny, tapi kita juga harus punya adab ketika menggunakan media sosial kan. Kita nggak bisa seenaknya gitu kan. Iya benar, kamu kita lihat dari tadi seenaknya banget pas buka sosmed. Kamu gak tahu apa? Tahu apa lagi sih? Tahu ini. Jelang tahun politik, hoax mulai marak beredar. Semakin tingginya angka kejahatan seksual yang bermula dari media online. Akibat dari belum sadarnya anak dan remaja akan bahaya yang mengancam mereka karena informasi yang mereka berikan di dunia maya. Yang juga menuai kritik adalah kejahatan terhadap anak yang melibatkan media sosial yang juga kian marak. Ini teman saya yang bernama Jenny Puspitasari akan menjelaskan tentang adab menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial itu tidak salah karena media sosial memiliki banyak sekali dampak positif. Tapi dampak negatif dalam media sosial juga banyak loh. Dampak negatif dalam media sosial dapat timbul jika kita menggunakan media sosial secara tidak bijak dan juga seenaknya. Maka dari itu kita harus mempunyai adab saat menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial itu penting loh teman-teman. Adab secara bahasa artinya suatu perilaku, etiket, pola pikir yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai role model. Dampak positifnya yaitu memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan juga bersilaturahmi. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi tempat untuk kita belajar dan juga berbisnis. Adapun dampak negatif dalam menggunakan media sosial, yang pertama itu berita hoaks, perpecahan, ujaran kebencian, terorisme, radikalisme, pornografi, dan lain-lain. Menggunakan media sosial yang pertama yaitu Niat yang baik. 2. Mencari teman yang baik. 3. Meneliti fakta dan kebenaran informasi yang diterima. 4.
4. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. 5. Mengajak pada kebaikan. 6. Dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung. 7. Bersifat bijak. Dan 8. Dapat mengambil hikmah. Terima kasih. Aduh, udah siang, ada yang jemput, aku juga gak ada kendaraan lagi. Apa aku izin sama Buditnya di WA aja ya? Cobalah izin dulu. Thank you.